Oke. Yang jadi bukan dari member JOT. bisa dibilang kepanjangan tangan dari JOT nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak nih ini Ada yang dilemahkan nih. tolong jangan bias. Gue bertanya. Makanya ada saya di sini gitu. Ya, gimana? Yaudah gue bertanya sama Rangga. Sebelum menanggapi menjawab. Oke. Gini. Sebagai ya orang hukum yang netral dan tidak memihak. Coba. Karena setiap fans Berhak bersuara. Yoi, baik lagi di podcast amatir kita ini. Ya, suara fandom. Kenapa jadi tagline resmi sih Ya, anjir? jangan dong. Amatir hanyalah sebutan. Ya nggak apa-apa. Jadi anti hero. Suara fandom episode 19 ya. 19. Yes. Mungkin kita tapi ini kita mau baca-bacain sedikit komen gak yang kayak kemarin dulu? Sedikit komen boleh? Belum ada anjir. Belum. Kita tag sebelum episode terakhir rilis anjir. Belum juga sawirinya belum juga ada sumbangan terbaru belum ada. Belum ada tambahan lagi ya. Ya. Emang harus ini dulu. Oke, berarti gini, kita janjiin aja episode setelah ini kita puas-puasin baca komen. Boleh. Setuju. Setuju. Karena di tengah-tengah kami ini sudah ada 2 Rangga ya. Woi. Ada double Rangga di sini, ada Rangga Widikda pastinya dan ada Rangga P. Iya. Kembali hadir Rangga P. Kembali hadir. Luar biasa ini. Sebelumnya di season 1. Tamu pertama yang hadir 2 kali ya? Waduh, makasih. Oh iya benar. Nah. Ini dong ada SJW kan SJW beda beda orangnya. Oh iya, orangnya beda-beda tapi SJW-nya aja yang sama Iya. ya. Tapi ketika Rangga P balik pasti ada isu tertentu. Pasti. betul. Kenapa saya yang dibawa-bawa? Wah. Ini sengaja. Bahkan tadinya gue mau buat pengumuman di Twitter jadi gak jadi. Biar aja nih secret guest. Nah, iya. Karena pas di season pertama kehadiran Bung Rangga P ini dari dari cara dia ngobrol nih kelihatan nih bukan orang sembarangan. Sangat mengerti mengenai Nah, yang mau kita bahas ini. Iya. Ini dia. Oh, jadinya pas kita undang dia kan, ya kan? Nah, kan ini juga sesuai sama permintaan di 2 episode sebelumnya ya. Episode kemarin ya yang 2 episode sebelumnya kan ada satu mengenai pengumuman tahap 2 itu udah kita bahas. Iya. Nah, ada lagi. Satu lagi yang kita tahan waktu itu. yaitu peraturan GIF ya. GIF. kita tahan karena isunya gede banget nih ternyata. Ternyata gede banget. Iya. Dan habis gue pelajari lebih lanjut tuh kayak wah ini isu hukumnya banyak kali. Luar biasa nih Luar pokoknya. biasa. Ternyata poin per poin cukup bisa dikupas ya. Cukup bisa dikupas. Mungkin kayak bahkan nggak cukup kalau satu episode ini. Luar Mungkin. Mungkin. banyak. Oke, mungkin berarti ini dulu sih ya yang perlu kita kita bahas adalah triggernya dulu nih apa gitu. Awalnya tuh kenapa ini bisa jadi rame juga gitu kan? Kalau trigger sih gini, kalau trigger sebenarnya banyak isu yang beredar tapi mungkin gua gak akan bahas dulu di sini karena namanya juga isu kan. Tapi masih yang isu. jelas suatu hari di tanggal 1 November 2024 tiba-tiba terdapat update peraturan terbaru dengan judul informasi mengenai hadiah dan fan letter untuk member JKT48. Oke. Nah, isinya terhitung mulai Senin 4 November 2024 bagi fans yang ingin menitipkan fan letter atau gift kepada member harap memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Pemberian gift hanya bisa dilakukan on the spot di booth merchandise official JKT48 oleh pemberi langsung. Tidak diwakilkan dan tidak dapat dikirimkan secara online delivery atau ekspedisi. Oke. 2. Mohon mencantumkan nama pemberi gift pada form gift sesuai dengan identitas pemberi gift dalam kurung KTP, SIM, paspor, KK, KIA dengan jelas. 3. Gift akan diperiksa terlebih dahulu tidak terkecuali fan letter. Apabila tidak sesuai maka akan segera dikembalikan kepada pemberi dan lain-lain. Nah, mungkin kita fokusnya di nomor 2 aja dulu. Karena dulu di ya. Bung Rangga P ini nih dia sangat terkait dengan poin nomor 2. Oke. Untuk 1 sama 3 mungkin kalaupun entah bisa kita bahas sekilas atau nanti di lain waktu. Boleh. Kita lihat nanti perkembangannya. Nah, nomor 2 ini jadi gini, mungkin dari gua dulu ya. Ini tuh sangat bermasalah. Karena JOT secara eksplisit menyatakan bahwa mereka meminta data pribadi dari fans. Oke.
Dan ketika mereka secara eksplisit meminta data pribadi, UU PDP, UU Perlindungan Data Pribadi itu berlaku buat mereka. Jadi kita tuh di Indonesia saat ini ada UU PDP, itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, di mana data semua yang disebut JOT ini, mau itu KK, KTP, SIM, NIK, KTP, SIM, paspor, KIA, itu semuanya data pribadi. Iya. Data pribadi yang wajib dilindungi. Dan semuanya ada konsekuensinya. Jadi ini nggak sembarangan. Untuk data pribadi ini konsekuensinya bisa ada konsekuensi sanksi administratif atau sanksi pidana. Oke. Yang dimana sanksi administratif itu bahkan bisa sampai denda yang diambil dari penerimaan atau pendapatan perusahaan. Jadi bisa dari income atau revenue. Oke. Ini benar-benar yang gila ini. Ini mungkin bisa Bung Ranggape sebagai yang dalam kerjaannya berkaitan sama UU PDP mungkin bisa cerita lebih lanjut nih. Iya. Sebagai praktisi. Sebagai praktisi. Praktisi ya. Jadi memang semenjak undang-undang PDP ini diundang-undangkan di tahun 2022. Oke, gue mungkin cerita dulu mundur ke belakang kenapa sih undang-undang ini muncul. Jadi undang-undang ini muncul sebetulnya terinspirasi dengan undang-undang perlindungan data yang ada di Uni Eropa. Mungkin teman-teman bisa ngecek namanya itu GDPR. Itu mereka Uni Eropa itu menulis bahwa ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan data yang paling keras di dunia. I see, oke. Nah, ya, kenapa itu terjadi? Karena sebetulnya banyak dimulai dari perusahaan-perusahaan teknologi. Mungkin kalau teman-teman familiar kayak Google, ya familiar lah ya, social media, itu kan datanya banyak data dari penggunanya yang disebarluaskan ke korporasi-korporasi sebagai bentuk iklan dan lain-lain. Ya. Nah, hal ini harus diatur. Nah, muncullah Undang-Undang PDP 2022 ini adalah mengatur itu. Nah, simpelnya kayak begini. PDP tahun 2022 sebetulnya mengatur tentang 3 aspek aja. Aspek pertama adalah tentang pemilik data. Jadi pemilik data itu yang dimana mereka itu harus dimintai persetujuan apabila mereka ingin nge-share soal data. Nah, jadi teman-teman mungkin harus familiar. Jadi kalau kita itu boleh menolak memberikan data pribadi kita. Nah, apa sih jenis-jenis data pribadi? Ada 2. Ada umum, ada spesifik. Nah, gua ngebahas yang lebih relate adalah dengan spesifik. Spesifik itu tadi NIK kita bicara juga tentang nomor paspor, even kartu identitas anak gitu ya. Itu adalah hal yang sangat private dan sebetulnya tidak mudah, tidak sesederhana bisa diberikan atau kita dipaksa memberi. Itu poin 1. Ya. Nah, poin kedua yang harus dipastikan lagi adalah gini. Kalau data sudah diberikan, nah perusahaan itu punya 2 fungsi. Namanya sebagai pengendali dan pemroses. Nah, kalau pengendali ini perusahaan dalam hal ini JOT harus memastikan bahwa mereka punya kapasitas untuk mengelola data-data yang diberikan. Misalnya contoh, ini data kalau sudah diterima JOT sudah pasti memiliki kapasitas untuk memastikan paling minimal datanya tidak ada yang bocor, nggak ada data breach. Nah, yang mungkin tambahan lagi adalah kalau sudah punya kapasitas sebagai pengendali, artinya datanya bisa dikelola dengan baik. Nah, proses juga harus benar. Nah, pemrosesan ini akan punya 2 aspek besar aja deh kalau gue bikin lebih simpel. 1, data yang dimasukkan itu harus sesuai dengan data yang kita berikan. Nah, jadi JOT itu nggak bisa misalnya kalau saya tulis nama saya Rangga P, nggak boleh deh jadi kayak Rangga M gitu, nggak boleh. Nah, kalau ada kesalahan seperti itu, nah JOT itu harus memberikan informasi ke saya bahwa saya salah nginput Anda punya nama bukannya Rangga P jadi Rangga M misalnya. Nah, itu adalah isu yang paling simpel pemrosesan datanya. Terakhir, nah ini lagi mungkin ada tambahan di undang-undangnya adalah datanya itu ada usianya, guys. Oke. Ini gue tadi belum ngomong. Jadi data itu nggak boleh terus-menerus ada di dalam sebuah perusahaan. Usianya bisa 5 atau 10 tahun data harus dihapus. Oke. Dan untuk menghapusnya itu harus bisa dijelaskan, harus melalui proses yang tepat lah, simpel gitu. Jadi makanya isu-isu PDP ini saat ini menjadi isu yang bisa dibilang sangat menarik ya. Kalau panas enggak lah ya, bahasanya menarik karena terutama industri jasa keuangan. Nah, gua kerja di industri jasa keuangan, jadi sensitivitas mengenai data
mengenai apa pengelolaan data pribadi, pemrosesan sampai pengendalian bahkan penghapusan itu udah jadi bahan yang terus-menerus dilakukan. Nah, mungkin simpel gini, kalau teman-teman punya M-banking, mungkin teman-teman bisa ngelihat bahwa di M-banking itu kemarin sempat mungkin ada kayak ngasih tahu, oh ini ada terms and condition yang baru. Nah, itu terms and condition yang kalau teman-teman baca itu sebetulnya mengenai undang-undang PDP untuk meminta konsen atau persetujuan dari teman-teman. Gitu. Jadi kalau di JOT itu dia harus mulai dari yang awal dulu adalah buatin dulu konsennya. Gitu. Kalau konsennya belum ada, nah ini sensitif nih, guys. Gitu. Konsen tuh bisa ditranslate dengan mengisi nggak? Iya. Misalnya gini, gue ngisi berarti gue sudah konsen, atau gue tanda tangan berarti gue udah konsen. Nah, Jadi misalnya dia ngisi form, Ya. Ya. dia tanda tangan, dia udah konsen. ya. Jadi gini, ini yang menarik. Jadi di beberapa perusahaan itu sebelumnya ada pasal-pasal, misal gini, kita bicara perjanjian kerjasama lah ya. Even kayak perjanjian kerjasama kita dengan perusahaan, misalnya kita sebagai karyawan, kita punya perjanjian kontrak kerja. Atau misalnya kita sebagai vendor atau pihak ketiga, kita punya perjanjian kerjasama misalkan. Nah, even though misalnya di dalam pasal tersebut ada kata-kata yang sifatnya umum, misal kayak contoh perusahaan tidak akan memberikan data ke tempat lain, atau saya juga sebagai karyawan tidak akan membocorkan data perusahaan misalkan. Itu dalam beberapa poin masih dianggap nggak cukup. Oke. Karena harus menjawab beberapa hal yang sifatnya spesifik ya di undang-undang tersebut mengenai tentang apa jenis-jenis data yang harus disepakati boleh diterima dan boleh disebarluaskan dan lain-lain. Jadi prinsipnya harus ada terms and condition baru. Misal kayak contoh aja kayak yang tadi gue bilang M-banking itu terms and condition sebetulnya baru mengacu kepada apa yang ada di dalam pasal undang-undang tersebut, dan ini masih warming up karena belum ada badan yang nanti akan mengelola ini. Lembaga yang seperti Lembaga undang-undangnya itu undang-undangnya, ya? iya. Karena di undang-undang nanti ada turunannya peraturan pemerintah, turunannya lagi ada lembaganya. Kalau itu udah jalan, itu akan full-fledged dan semua perusahaan akan punya kewajiban untuk melapor ke lembaga tersebut. Gitu. Jadi sekarang tuh kayak sebelum kita ngelapor, kita udah buat dulu, jadi ntar pas lembaganya udah jadi kita tinggal ngelapor. Nah, untuk JOT, saya sebagai fans yang memang sayang juga ya, siapin dari sekarang. Jadi kalau lembaganya nanti muncul, itu nanti harus udah tinggal ngelapor aja. Gitu. Apalagi kaitannya kan pemiliknya salah satu industri media, lebih sensitif lagi soal kayak beginian biasanya gitu. Tapi gue mau nih gue sebagai awam lah Ya. bertanya aja. Ini kan sebenarnya proses sederhana, Ya. proses pemberian gift, Ya. ditambahkan dengan data data sensitif, nomor induk ke negara, Kependudukan. Ya, kependudukan itu kan sangat sensitif ya. Ya. Kalau nama sensitif nggak ya? Oke, ini kalau mengacu ke undang-undang. Gue paham nih maksudnya nih. Iya. Nama sensitif dong. Gini, kalau mengacu ke common sense ya, Mhm. kalau nama tidak dikombinasikan dengan identifikasi tertentu, misalnya kita bicara common sense ya, apa sih identifikasi tertentu? Nama kombinasinya adalah dengan NIK atau kombinasi dengan nomor telepon. Ya. Nomor Nama telepon, tidak akan oke. menjadi isu. Oke. Seharusnya di common sense. Tapi sadly di undang-undangnya itu tetap adalah hal yang harus dipahami bahwa itu masuk ke data yang sifatnya umum. Oke. Jadi memang harus lebih menerjemahkan ini memang tidak menerjemahkan tidak mudah, tapi bukan berarti jadi guys ya ini sih pendapat pribadi gue sebagai ini ya ini profesional ya. Jadi gue besok kalau ada orang kalau gue ngasih gift ke member, terus gue nggak bisa nulis dong nama gue. Oke, stop. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya undang-undang bilang bahwa berdasarkan datanya, berdasarkan undang-undangnya itu masuk ke data umum yang nggak boleh di-share. Oke. Nggak boleh. Tapi kabar baiknya, kalau ada konsen dari JOT yang dari awal menjelaskan bahwa ya bapak udah tua, sorry, gue udah tua, sorry, kakak, nanti kalau nanti dari konsen di depan dikasih tahu nama kakak akan saya share untuk informasi soal gift ya. Nah kalau itu bisa diterjemahkan JOT di bahasa hukum ya, harusnya masih boleh. Tenang aja, masih bisa riak. Aku ngasih gift ke member gitu. Gak apa-apa data bridge nama. Iya, Yang penting. Yang penting. Ya, Jangan Waro. sampai kan disensor semua kan. Waro dan Ria gitu. Maksudnya prinsipnya gitu. Tapi kalau untuk nama mungkin masih bisa sesuatu yang masih bisa
atur dalam konsennya mas. Oke. Gitu. Jadi tinggal gimana JOT pinter-pinternya aja. Tapi kalau NIK dan lain itu sensitif banget, kayak sekarang juga perusahaan kita mau misalnya menggunakan datanya untuk keperluan kita, misalnya simple ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya rekening bank, biasanya kan nanti turunannya besok-besok ditawarin lagi kartu kredit atau ditawarin Ya. lagi misalnya pinjaman dan lain-lain. Ya. Nah itu sebetulnya juga data-data yang akan di-share itu tetap ada, tapi akan sangat terbatas. Ya. Nah konsep ini bisa diterapkan juga dalam pemberian gift gitu. Jadi tenang aja, bukan berarti jadi kayak gift-nya nggak bisa ngasih nama, cuma nanti konsennya diatur aja sama JOT gitu. Kalau butuh bantuan boleh kok ngobrol. Iya. Luar biasa. Ngobrol aja, ngobrol. Saya nggak minta waro, percaya deh gitu. Tapi gue penasaran. Misalnya gini, ini kan sebenarnya proses sederhana penyerahan gift. Yes. Ibarat kalau mungkin kalau kita compare dengan m-banking atau aplikasi yang punya kebijakan enkripsi dan lain-lain, karena data sensitifnya kan banyak. Ya, betul. Semua yang disebut data sensitif di sini kan adalah nomor KTP kan, Ya, data sebenarnya kan. spesifik. Nomor semuanya itulah KTP, KK apa gitu ya. Betul. Kalau itu apa bedanya dengan misalnya gua bertamu ke sebuah gedung, gua harus ngasih KTP, gua input apa segala macam, dan KTP-nya itu emang nggak boleh kelihatan kan seharusnya. Nah, Jadi cuma nama atau ada identifikasi khusus untuk menggantikan itu. Kan seharusnya kan seperti itu ya. yes. Itu pun juga nanti tidak akan luput dari undang-undang ini. Persis. Jadi Persis kayak banget. implementasinya itu adalah misalnya kayak saya mau datang ke gedung, saya kasih KTP. Itu suka nggak suka ya bahasa undang-undang ya. Perusahaannya harus bisa memberikan konsen di depan ke kita. Bahwa Oke. di saat, Ya, di saat benar, saya ngasih KTP, tenang aja Pak, datanya misalnya langsung terhapus hari ini juga. Misalkan hal Oke, seperti itu oke. gitu. Jadi balik lagi sebetulnya aturannya bisa dibilang ketat, tapi sebetulnya masih banyak. Tapi aturannya tidak bermaksud untuk mematikan pergerakan data sama sekali. Lebih fokusnya ke bagaimana data bisa diterima dengan baik oleh perusahaan, diproses dengan baik oleh perusahaan, dan disebarluaskan berdasarkan persetujuan kita. Gitu sih konsepnya. Jadi masih bisa kok naruh nama gift. Tenang aja guys. Yang penting guys. Tapi ini cukup pelik ya. Cukup ya, cukup pelik. Oleh karena itu makanya JOT kalau mau bayar konsultan bayar aja gitu. Bukan gua ya gitu. Maksudnya bayar orang lain nggak apa-apa, karena memang banyak perusahaan-perusahaan besar juga emang kita bayar third party consulting untuk menjelaskan isu ini gitu. Kalau gue sangka sih mereka simply kayak nih identifikasi biar jelas nggak diwakilkan, ya udahlah KTP aja. Mereka main pukul dia rata yang gampang aja Iya. gitu. Kalau Makanya gua waktu rasa. itu gue nyindir mereka tuh keras banget kan, yang gue bilang kayak kepada JOT kalau misalnya pengen tes IQ, Oh iya iya. lu iya. kalian bisa di sini, karena kalau misalnya mereka serius pasti tuh mereka udah datang dengan berbagai macam kayak perangkat gitu, kayak yang dibilang sama Bung Ranggape, udah kayak misalnya form persetujuan untuk pengisian data pribadi itu kan nggak ada kan. Jadi nanti mereka ngasal, manual banget. dan konsekuensinya tuh banyak di undang-undang dari apa yang mereka perbuat. Ini untung aja kayak mungkin belum ada lembaga kali ya. Belum. Ada lembaga, Akan jadi sebentar lagi. enforcementnya masih belum kenyang. Coba kalau lembaga udah muncul, wah dia tuh kayak bunuh dirinya sendiri dia dengan minta NIK, minta KTP, kakak kaya gitu-gitu. Kayak gue kayak kok ada orang mau ngerepotin diri dia sendiri cuma untuk gift, Iya, iya. cuma untuk gift. Tapi adakah hubungan antara peraturan baru ini dengan Dengan apa? dengan orang yang selalu mencabut pedangnya, ya kan? Bayangkan JOT lagi meeting terus kita kayaknya harus memperbarui ini deh peraturan ini karena terlalu banyak celah mungkin ya, nggak tahu ya, bisa jadi terlalu banyak celah nih. Coba yuk kita kupas lagi. Akhirnya mereka melakukan kupas ulang terus kayak bagaimana kalau kita perketat dengan ini gitu. Yang mana ternyata bagi Anda justru ini di sini justru kan. Iya kan? Gini gue paham nih. Memang kalau misalnya gue paham maksud lo nih. Iya kan? Jadi kalau kita bicara kayak konser gitu, memang kemarin kan diperketat banget kan apa yang siapa waktu itu Dimas ngomong yang dari SJW. Ini tuh peraturan konser terketat dari sepanjang sejarah JOT. Nah. Bisa jadi karena itu memang ada ngaruhnya. Tapi dalam arti kan gue ngeributnya di sosmed kan. Kalau gue kalau mereka mau seketat apapun ya terserah. Ya meskipun tuh mungkin masih ada celah, tapi bukan gue gak ngerasa itu perlu gue diributin lah. Tapi untuk yang ini mereka tuh aduh ini misalnya ya, ini kita langsung aja bahas nih. Kenapa gue meributkan itu? Ruwet sekali. Langsung ke inti masalahnya Nih. guys. Ini contoh nih, kita bicara
ini sebenarnya debatable nih karena kasus gue fully aware bahwa kasus ada namanya kemarin tuh yang gue sebut nama aja namanya Hanif. Hansip apa sebutannya. Oke. Dia diminta datanya itu memang sebelum peraturan diberlakukan. Oke. Tapi jadi kalau misalnya dibilang kayak Hanif diminta data karena kasus ini belum tentu sebenarnya, tapi facts-nya dia diminta data dan dia menuliskan data dan ada kebocoran. Nah, kalau kita bicara di Undang-Undang Data Pribadi, ini contoh nih pasal 46 ya. Ya. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi JOT yang tadi disebut sama Mas JOT. Anggape, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi si Hanif tadi dan lembaga. Jadi ketika salah satu gue sebut namanya, salah satu member kebetulan itu Kenapa nggak boleh? gak usah lah, kita buat apa sih nama member. Nih membernya dilindungi. Iya nih kayaknya nih ada apa nih? Gak ada. Semuanya kan sudah tahu. Ya, Iya. itu Nggak, mungkin kita kasih salah nama member lah. salah satu bentuk menjaga data pribadi membernya. Iya, misalkan kita ingat nama data pribadi kan. Iya. Ya, nah. Ini Bang Mandor. Nah, jadi ketika data Hanif itu bocor di salah satu IG story member, itu kan ada kegagalan perlindungan. Seharusnya si JOT berhubung dia minta, jadi terlepas dari belum ada kebijakannya ya. Ya. Kan dia minta dan dikasih kan. Ketika dia minta dan dikasih, dia tuh wajib memberitahukan dalam 3 kali 24 jam kepada si Hanif. Harusnya tertulis. Benar harus tertulis sebagai maksudnya minimal memuat A, data pribadi yang terungkap. B, kapan dan bagaimana. C, upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Oke. Jadi harus jelas bahwa kayak data ini ke kamu terungkap pada tanggal sekian, diungkap oleh member ini. Nah, upaya penanganan kami begini. Mungkin diterima staf ini gitu. Ya. Dan dalam hal tertentu bahkan mereka tuh wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadinya. Oke. Jadi dalam hal tertentu mereka bukan cuma wajib memberitahukan Hanif, tapi wajib memberitahukan masyarakat. Nah, terus sanksinya apa? Nah, sanksinya kalau misalnya mereka gagal memberitahukan itu, ada sanksi administratif. Mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, atau denda administratif. Dan denda administratif tadi, yang tadi maksud, yang tadi sebut itu, paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan. Wow. Atau penerimaan tahunan Wow. terhadap variabel pelanggaran. Oke. Yang berat tadi ingat loh, pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan. Bukan kita gak bicara bulanan, kita bicara tahunan. Tahunan ya. Yearly lu, Iya, revenue iya, iya. lu, income lu, 2% dari iya. income lu. Bayangkan SSK saja. Iya, Sudah berapa? 8M. Kita hitungin 2% dari 8M. Nggak usah yang lain ya. Iya. Baru itu aja udah wow. 160 juta tuh. Wow. 160 juta ya? Iya, 160 juta. 200-an lah lebih lah. Iya, bisa. Itu sih. baru SSK. Baru Belum. SSK doang. 8M berarti benar 160 juta. Tapi belum bayangin itu kayak ini dari SSK doang, ini setahun penuh dari setahun. teater, apalagi dari VC, VC. MNG. Iya, betul. Makanya Iya. jadi gue kayak dan tadi kan dia udah gagal kan? Ya. Kecuali nanti Hanif bilang, "Bang, enggak Bang, saya udah dapat dari JOT." Ya enggak, sejauh yang gue tahu, Hanif bukan tahu itu dari JOT, Hanif tahu itu dari IG story si membernya. Oke. Yang jadi bukan dari Member JOT. bisa dibilang kepanjangan tangan dari JOT nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak nih ini. Ini ada yang dilemahkan nih. Tolong, kayaknya. tolong jangan bias. Gue bertanya. Makanya ada saya di sini gitu. Ya, gimana? Yaudah, gue bertanya sama Rangga. Sebelum menanggapi menjawab. Oke. Gini. Sebagai orang hukum yang netral dan tidak memihak. Coba. Bisa. Bisa. Oh, Bisa. berarti aman. Bukan aman, justru dia jadi Justru malah terlibat. bisa terlibat. Enggak, bukan. Maksudnya ingat tadi kan ada Ya, syaratnya. Iya, syaratnya kan si Harus memuat data penjelasan tertulis mengenai data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganannya kan. Iya. Ya, Membernya kan nggak ngomong itu sama sekali. membernya nggak minta maaf ya waktu itu. Oh, minta maaf. Minta maaf kan? Minta itu maaf. udah bentuk ini belum? Ingat, pemberitahuan tertulis. Iya. Belum cukup sih. Nggak bisa. Belum cukup ya. Iya. Member kalau
Kalaupun mau dibebankan ke member yang harusnya enggak, Wah itu sih kayak kacau. jangan sampai dibebankan ke member. Oh iya nggak Apa boleh. apalagi membernya itu. Iya. Nah, dia harus tertulis. Ini akan perang lagi kalau member kayak gitu kena. Jadi nggak bisa ya gini nggak bisa dengan sekedar kayak dia ngapus atau dia minta maaf no mention misalnya nggak bisa. Betul betul. Jadi harus ada surat Iya, atau iya. email atau apapun itu kepada Hanif. Maaf ya kemarin bukan maaf. Penjelasan mengenai data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimananya, sama upaya penanganannya. Berarti harus ada pengumuman mengenai kebocoran data bla bla bla. Enggak, kalau pengumuman tuh hal tertentu. Kalau ini lebih ke pemberitahuan tertulis. Hmm. Ya. Jadi dia harus minimal email atau Ya, ke email. nomor kalau ada. Ya, Tapi mungkin email lah. nambahin itu scale-nya mungkin ngebedain. Jadi kalau yang bocornya misalnya 10 orang, kita bisa membuat pernyataan tertulis ke 10 orang. Kan tinggal ngirimin surat atau ngirim pernyataan 10 orang. Tapi kalau scale-nya besar, misalnya contoh ada kejadian datanya bocor semua, 15 juta versi JKT Iya, misalnya ya. Misalnya 5 juta bocor. Nah, itu perusahaan bisa harus ngomong ke publik. Dia harus disclose ke publik bahwa scale-nya sudah besar, bahwa ini ada isu, ada kebocoran dengan penjelasan seperti A, B, C, dan D gitu. Dan dalam konteksnya member, memang posisinya gue sih nggak pernah tahu ya kontraknya member sebagai JOT apakah sebagai partner atau tidak. Tapi kalaupun ada kontrak akan jadi sensitif gitu. Yang ngebikin gua rasa sih yang ngebikin mungkin fans itu banyak yang lebih sensitif, include gua juga gitu. Gua juga termasuk sensitif gitu. Mungkin cuman gua bahasanya nggak terlalu frontal. Karena kalau kejadiannya sampai kena ke membernya misalnya ada yang iseng ya, ada yang mau ngegugat, itu bisa kena juga gitu. Jadi JOT-nya bisa kena, membernya bisa kena sebagai bagian dari JOT. Malah kalau iseng bisa digugat bagian terpisah nggak sih kira-kira lu? Itu dia. Nah, ini yang gue sebel nih. Ini mungkin sedikit tentang konsekuensi hukum. Nah, Jadi cukup sulit ini penerapannya. ini itu. tuh ada pidananya. Jadi penyebaran data pribadi ini kita bicara NIK ya. Kalau kita bicara NIK, kalau kita bicara di Watminduk, setiap orang yang tanpa hak di pasal 95A menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana maksud dalam pasal 793 dan data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah, tapi Salah gini, satu, boleh pilih tuh, denda atau itu kan tergantung nanti putusan hakim. oh. Ya. Jadi, tapi gini, gua sih ini waktu gua ngobrol sama temen gua yang ada di salah satu pemerintahan lah, gua mungkin agak tone down karena ini delik formil. Bukan delik formil lagi, maaf. Material. Delik aduan, Aduan. Delik aduan, kok jadi formil, salah. Delik aduan yang berarti hanya orang yang nikahnya bocor yang bisa melaporkan. karena kalau gini, jadi kalau ini sedikit pengetahuan tentang pidana ya. Pidana tuh kan ada delik aduan dan delik biasa. Delik biasa tuh siapa aja bisa ngaduin. Dan berarti kalau lu ngeliat lu bisa ngaduin itu. Tapi kalau delik aduan cuma orang yang bersangkutan. Oke. Jadi kalau orang yang bersangkutan nggak ngaduin, nggak apa-apa. Contoh pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tuh yang bisa ngaduin adalah orang yang dicemarin nama baik ya. Jadi lu gak bisa misalnya member dikata-katain apa gitu, tercemar namanya terus kayak, oh lu ngata-ngatain member lu gua aduin, gak bisa. Nggak bisa. Makanya kan gue selalu diem kan kalau udah karena ya gue juga gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kayak karena yang bisa proses cuma member. Nah ini sama nih, kalau misalnya bener ya, gini, ini disclaimer, ini hasil obrolan gue sama salah satu orang dari government. Gua belum dapat ada penjelasan resmi bahwa ini benar delik aduan. Oke. Jadi ini nanti kalau ternyata ada orang hukum yang bilang enggak bang itu delik biasa bukan delik aduan ya maaf ini dari obrolan aku belum benar ngecek tapi kalau delik aduannya benar berarti yang bisa ngaduin ini cuma tadi Hanif. Yang dimana gue tenang karena gue tahu Hanif gak mungkin ngelakuin itu. Kalau Hanif pengen ngelakuin itu gue berani balik Hanif. Wow. Lu berani-beraninya Nip. Ini kayaknya member YBS pun tidak panik ya. Nah tapi Karena gini, nggak aware, tapi ini jadi masalah nih. Sama ada yang melindunginya. Nggak dong. Tapi gini, Akhirnya itu loh. ini kita bicara skenario jangka panjang nih. Ini jadi masalah. Ini peraturan ini berarti ngeberiin ruang untuk wota atau fans lah bisa untuk mempidanakan member manapun itu yang tidak sengaja nge-upload NIK mereka ketika mereka sakit hati. Oh. Let's say misalnya skandal nih, ini kan ada member skandal terus kan. Misalnya anggap aja kayak ini kok kenapa sih ini skandal mulu, terus inget nih kayak oh ya dia kan pernah nyebar NIK gue ya. Udah kan anggap aja misalnya kejadian 2 tahun lalu kan bisa diaduin kan? Iya bisa. Iya bisa gak harus baru.
Ya harus baru. Jadi kayak apa ya mungkin kita bicara daluarsa ya, tapi apa at least kalau 2 tahun 3 tahun nggak mungkin apa udah daluarsa. Walaupun buktinya udah dihapus. Iya. Yang penting lu punya Wow. buktinya di screenshot. Jadi lu bisa nih kayak contoh nih ada member ya kita gak usah sebut nama lah, member A deh. Member A tuh kayak lu tahu nih di masa lalu dia pernah apa ngebongkar NIK lu. Terus sakit hati karena dia skandal lah atau apalah, terus kayak enak nih dipidana nih. Jadi dengan kata lain, geotag IQ-nya perlu dites itu, mereka ngeberi ruang buat member untuk dipidana kapanpun sama fansnya sakit hati. Ketika membernya blunder ngupload NIK fansnya, kan tuh kurang bodoh apa coba? Makanya gue Kenapa? kayak langsung begitu gue baca tuh rules itu, gue kayak lah itu kan berarti lu pada ngebuka ruang untuk lu satu GOT-nya dimasalahin secara pidana, dua mereka dimasalahin secara tadi yang denda sampai revenue mereka, tiga yang paling parah yang paling gua gak terima mereka ngebuka ruang untuk member itu dipidanain sama fans yang sakit hati kapanpun itu ketika ada member yang blunder. Karena gini, oke mungkin ada member kayak berarti kita ini nih apa, tapi gini let's say mereka pulang latihan lah atau apalah capek, mereka kayak langsung foto aja Skip. Iya, mungkin kalau mereka lagi seger nih, mau mereka lagi fresh tuh mereka kayak oke, mereka aware. Tapi kalau yang namanya manusia kan, apa lu bisa ngejamin nih apa puluhan member ini nih tidak ada satu atau dua yang kepleset sewaktu-waktu, kan nggak bisa. Sewaktu-waktu ada yang kepleset kan set ke foto terus member fansnya kayak di screenshot langsung tek selesai, apa ada kartu pidana yang bisa digunain kapanpun fans itu sakit hati. Bodoh. Sumpah IQ-nya tuh rendah banget tuh yang bikin kebijakan ini. Gua mencoba menjadi hatersnya Rangge nih. Coba. Ini biar ada POV lain ya. POV lain. Enggak bang, lu tuh ngasih tahu dengan begini. Orang kan tadi nggak tahu. Menurut gue gini, gue cuma dengan gue ngasih tau Tadi kita nggak tahu kan gua bisa ngepidain member. gini, kan gue bukan satu-satunya orang hukum di fandom ini. Iya iya. Ya kan? Oke. Jadi, menurut gue sih cepat atau lambat, mungkin ini dengan gue ngasih tahu sekarang di suara fandom ini nih, mungkin kayak, wah bang, kita jadi tahu. Tapi gini, orang hukum udah banyak pasti di Indonesia nih banyak kan. Cukup ada 1-2 orang yang ngobrol sama teman hukumnya, atau ada orang hukum yang tiba-tiba ngebuat apa ngasih tahu nih, guys kita bisa begini loh, nyebar. Iya, ini Jadi, cepat atau lambat ini. Karena persis. yang salah emang harus disalahkan, yang benar dibenerin. Iya, jadi gini, Ya. kenapa gua ngasih tahu? Mumpung nih mumpung ini masih kayak awal nih, Iya, iya. dan mati korban baru dikit, Baru satu. revisi guys, Oke. JOT. Ya, Karena ya, nanti ya. kalau udah berjalan setahun, 2 tahun, terus lama-lama kayak ada, karena gini, regenerasi kan gue ya, mungkin kayak bilang, bang tapi gak ada yang sevokal lu, apa saat ini? Sekarang ya mungkin gak ada yang sevokal gue, tapi nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, apa gak mungkin ada Rangga Widikda baru? Rangga Widikda yang vokal tentang hukum, bisa aja kan ada apa fans new era tuh siapa orang hukum baru yang vokal, terus mereka bilang, lu tahu gak sih si ini member Gen 12, Gen 13, Gen 14, mungkin setahun 2 tahun lagi, kan pernah tuh dulu nyebar NIK, itu bisa kalian pidanain lo guys. Iya. Kalau sekarang, kenapa gue kasih tau sekarang, JOT masih bisa ngerevisi peraturan itu. Benar. Jadi member masih masih bisa untuk ngeperbaikin ini, maksudnya masih bisa untuk melindungi diri mereka. Iya. Kalau udah berjalan setahun 2 tahun 3 tahun, udah itu yang NIK-nya kesebar udah gue udah gak tahu lagi, udah kayak udahlah anjing. Iya. Jadi mending gue kasih tau sekarang. Karena di masa depan mungkin ada Brightburn Bang Dik. Superman versi jahat versi kan. jahat, iya banget. Ada Brightburn bisa jadi Iya. gitu kan, yang punya kekuatan yang sama tapi versi negatifnya gitu. Iya, mending gue langsung bongkar sekarang sebelum tiba-tiba itu nanti kebongkar lewat pidana. Oke. Cuma memang kalau dari gue, kenapa kegiatan ini menjadi begitu kompleks? Karena Makanya kenapa gue bilang ada sekali lagi- undang-undangnya soalnya. Iya. Makanya kenapa gue bilang sekali lagi tuh lagi-lagi gini, kan gue hampir gak pernah bilang JOT apa IQ rendah selama ini kan. Oke. Tapi khusus untuk ini, begitu gue baca dan gue bayangin implikasi kemana-mana, gue langsung kayak, emang IQ rendah anjing. Wow. Ya mungkin Keras apa kali. ya. Sebetulnya sih keadaan ya Bang Rangga kan memiliki emosi yang sangat besar ya, karena memang ini menyangkut seseorang yang sangat penting untuk dia gitu. Menyangkut masa depan seseorang. Masa depan seseorang betul. Iya, Karena iya. Calon keluarga. calon keluarga, iya. Calon keluarga seseorang. Calon ya. seseorang, iya. Calon seseorang. Kasihan keluarga di masa depannya gitu kan. Itu dia maksudnya, bener. Ya, karena memang kalau posisi sama juga, I'll do the same thing juga kalau memang impactnya ke salah satu ke
ke OSI gua lah gitu. Nah, tapi konteksnya mungkin JOT bisa melakukan segera dilakukan. Yang bisa pertama adalah segera membentuk form consent di depan itu segera diberikan ke masing-masing fans. Itu bisa dibuatlah caranya gimana bisa. Yang kedua untuk form penyerahan hadiah memang sebaiknya sekarang juga kayak udah terjadi atau enggak gua nggak tahu. Ya cukup ada nama aja di situ gitu. Nggak usah ada tambahan-tambahan. Jadi kayak gini, ada 2 form lah. Ada 2 form. Jadi pada saat orang datang dia ngisi 2 form. Form pertama adalah form yang diisi ke JOT. Oke, yang menyerahkan misal namanya Rangga P. Oke lah, misal ada NIK, ada apa data-data spesifik, tapi data itu disimpan sama si pihak JOT-nya aja sebagai by system seharusnya input data. Ya, di input nanti ke dalam. Jadi kita tahu nih, oke di hari Minggu jam segini ada yang ngasih hadiah namanya ini, NIK-nya ini. Nah, yang kedua ada form kedua yang itu diisi sama si orang yang ngasih gift juga, cukup ngasih nama aja di situ. Karena ini buat membernya. Ini untuk membernya. Jadi nanti kalau membernya mau nge-share, dia kan bisa foto yang form kedua tadi itu aja yang ada namanya tok. Harus ada namanya, harus ada namanya. Karena memang perihal gift ini kan memang ya sensitif ya, maksudnya baik yang memberi maupun yang diberi gitu. Karena kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa ada gift-gift yang memang aneh-aneh juga gitu. Bisa kan. jadi. Ya, jadi kenapa butuh ada tracer yang lebih ketat lagi atau identifikasi khusus untuk kita bisa melacak untuk lebih detail itu mungkin diperlukan. Hanya caranya memang harus lebih baik aja gitu. Saya kira ya menurut gua sih gitu, kayak JOT mungkin ya niatnya baik dalam case ini. Cuman melindungi talent mereka. Tapi implementasinya harus lebih cerdas lah gitu. Harus lebih banyak berbicara dengan orang-orang yang memang kebetulan juga paham bagaimana mengelola ini gitu Mas. Gitu menurut gua sih. Mungkin gue baru ingat, sorry, mungkin tambahin mungkin gini. Mungkin salah satu solusinya adalah ngerevisi, kan waktu itu pernah ada gue lupa, kan waktu itu pernah ada fans yang pernah ngobrol sama staff ya. Oh iya itu. Dan salah satunya kalau gak salah ini kan katanya bisa, kalau gak salah inget ya. Itu bisa ditulis misalnya nomor OFC atau nomor anggota. Nah, menurut gua kalau mau ini direvisi total nih di websitenya itu loh. Ya, jadi kayak diganti jadi sesuai dan identitas memberi gift dalam kurung nomor OFC atau nomor keanggotaan. Ya. Nomor membership. Karena gini, kalau nomor OFC bocor, setidak-tidak kayak itu bukan pidana. Ya. Minimal itu dulu deh, kita bukan pidana dulu deh. Ya. Jadi kalau nomor keanggotaan aja kan. Iya, atau nomor OFC nomor keanggotaan, karena member mau foto sampai 10 kali diupload sampai di video juga gak bakal ada pidana. Kayak nomor OFC. Jadi minimal itu dulu deh. Dan kan bisa identifikasi dari nomor OFC juga kan. Nah, perihal bahwa dari nomor OFC itu nanti kalau kita buka datanya di dalam membershipnya ada nomor NIK gitu, kayak itu beda perkara. Tapi minimal kalau nomor OFC kesebar ini. Jadi gini, ini nih aturan yang tertulis di website ini revisi. Jadi kalau emang bisa, jadi kan gue pernah dengar kan kayak ini sebenarnya bisa kok pakai nomor anggota atau nomor OFC. Ya tulis. Jangan cuma kayak bilang bisa, tapi itu cuma kayak praktek di lapangan. Jangan tulis. Ya, betul. Karena selama lu masih nulis KTP, SIM, paspor, KKKIA, ini lu masuknya pengendalian data pribadi. Betul. Karena memang jadi kasihan staffnya juga. Kan misalnya biar bagaimanapun juga petunjuk pekerjaan itu pasti harus tertulis. Dan kalau yang tertulis itu berbeda dengan yang dilakukan, itu kan sebetulnya yang melaksanakan staff JOT juga secara teknis dia melanggar peraturan. Benar, dia ngelanggar. Itu poin 1. Nah, poin kedua juga, ini juga masukan buat JOT. Kalau tertulisnya bilangnya A, tapi dilakukannya B, lah terus ngapain lo tulis A? Berarti kan kagak guna aturannya. Benar. Tapi sebaiknya aturannya direvisi, disesuaikan biar tidak ada multi interpretasi dari para fans gitu. Karena kalau udah multi interpretasi bakal panjang urusannya. Dan bisa aja loh ada kejadian lucu gini, misal contoh. Satu orang fans mengirim gift kata staff A ini boleh. Tapi pas saat dia besok ketemu staff yang berbeda, jawabannya berbeda. Atau lebih konyol lagi, staffnya sama, jawabannya bisa beda. Nah, ini kan nanti bisa menimbulkan riak-riak lagi. Oh, misalnya contoh ya, kalau ada yang iseng berpikir kejauhan gini, wah giliran saya ngasih member inisial A, kok gampang? Pas saya ngasih member inisial X, kok susah? Wah, apa JOT mempersulit OSI saya untuk dapat gift? Wow. Kan bisa kesana-sana tuh. Ada overthinking itu ada ya. Overthinking itu selalu ada. Kalau udah kena
kekhawatiran gitu kan. Overthinking apa fans tuh jangan diremehkan. Iya. Ini gue paham. Betul. Kasihan OSI saya gitu kan. Gitu. Iya. Wah, gimana Bang Dik? Pelik ya. Pelik banget ini. Enggak, kita tadi mulai podcast dengan sederhana gitu. Iya. Kita pikir ya udah isu oke gede, Iya. cuman ternyata ruwet banget. Ruwet loh ini. Udah mengancam masa depan Ruwet loh. berbagai hal nih. Membernya, Iya. fansnya juga, Iya. staff. Karena kalau gue JOT. berpikir dari angle-nya staff bikin peraturan seperti ini, ya mungkin aja pernah terjadi fans ngasih sesuatu yang aneh-aneh gitu. Gue denger juga begitu sebenarnya. Iya kan. Gua Jadi denger juga oke begitu. untuk menanggulangi ini yuk kita perketat segala macamnya gitu. Iya. Iya. Ternyata juga ya nggak bisa sesimpel itu juga gitu. Iya. Betul. Jangan ngasal. sebenarnya. Jangan ngasal. Jangan ngasal. Wow. Iya. Harus ada bikin peraturan tuh harus ada tim legal ya. Iya benar tim IDN tuh ada legalnya, gue tau persis ada. Orang yang jawab yang ngejawab somasi gue legal kok. Jadi gue tahu pasti ada legal ya. Masalah pertanyaannya dikonsultasiin nggak? Kalau dikonsultasiin ya sorry untuk legal IDN lu ngapain sampai bisa peraturan ini tembus? Wow. What the hell are you doing? Gila. Betul. Karena memang hal-hal UPDP ini game changer di banyak industri. Gitu. Jadi betul-betul memang harus dilakukan perbaikan dalam proses operasional. Nah, jadi mungkin dari aspek hukum kita akan mendapatkan sudut pandang, dari aspek operasional pun kita dapat sudut pandang. Jadi prinsipnya adalah gini, undang-undang secara teknis selalu berbicara secara umum. Yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan sesuatu yang umum menjadi spesifik di dalam kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Ya. Nah ini tantangan terbesarnya. Oleh karena itu pasti butuh waktu, dan good newsnya guys gitu, JOT ini kan bisa dibilang perusahaan yang bisnis modelnya sangat sederhana. Seharusnya selesai lah ini seminggu kurang gitu. Iya, sebenarnya. Kalau bicaranya misalnya industri keuangan, kita bicara industri yang lain itu kan lebih kompleks dan lebih banyak resiko yang akan muncul. Kalau di JOT kan ya selama SOP-nya masih roulette bayar 100.000 cash ya itu mah udah nunjukin banget sih kalau lu emang SOP super duper simple gitu. Gitu. Jadi maksudnya gini, banyak kok yang bisa bantuin JOT, nggak usah ngontak gua nggak mau juga nanti jadi bias gitu. Prinsipnya banyak yang bisa dimintain tolong kok untuk hal ini gitu. Fans juga mau kok gratis gitu, nggak apa-apa gitu. Apalagi fans ya. Fans itu kalau ngasih masukan itu sebetulnya sayang JOT-nya, enggak sih sayang member sih sebenarnya sih. Gitu. Yang penting ada kreditnya. Ada kreditnya. Siapa yang membuat ini? Iya. Makasih ya Kak. Kacau. Lumer ya tuh. Kacau. Itu tuh. Memang gini, Waro itu gue selalu bilang. Oke, ini jadi lebih ringan nih bahasan gitu nih. Waro itu bisa mendorong orang melakukan tindakan yang baik, tapi bisa juga melakukan tindakan yang buruk. Waduh. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang mau dapat waro untuk melakukan tindakan baik, didukung JOT. Jangan memfasilitasi orang yang mau dapat waro melalui tindakan yang buruk gitu. Jadi ya karena betapa waro itu menurut gua adalah mata uang ya, currency paling tinggi di JKT. Dolar, uni EU, euro pound sterling, nggak peduli lah. Waro cuman gara-gara kakak makasih udah datang ya, kayak anjir, gua akan datang lagi besok gitu, kayak come on guys gitu. Tapi I can understand lah gitu. Kalau gue sih termasuk santai ngadepin waro ya gitu. Tapi tapi gue pernah menjadi saksi mata banyak orang betapa cuman waro aja kayak kakak makasih datang ya, itu bisa orang sampai besok gitu kalah mabok bos. Gitu. Kita hangover masih bisa selesai besok kan. Waro bisa hangover 4 hari loh. Betul. Luar biasa waro member tuh, gue baru ngerti loh. Jadi member hati-hati ya sama waronya ya. Gitu. Iya. Anda ini memegang currency paling tinggi ya. Iya bener, currency, the highest currency and the highest bargain lah. Iya, semua apapun yang dilakukan kalau buruk, tapi kalau kita di waro, oke lah, aku bisa terima lah. Alah kata gue. Tapi ya siapa ini gue bayangin nih, misalnya kayak JOT ngasih pilihan nih, misalnya kita diminta nih,
Tolong jelasin ke kami soal konsultasi soal data pribadi nih, penjualan data pribadi. Iya. Kita pengen dapat penjelasan hukumnya. Bla 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 bla. Terus sudah kan. Oke, kita punya dua pilihan nih. Makasih nih penjelasannya. Ini ada bayaran asal konsultasi misalnya 10 juta. Iya. Atau kita panggil nih si member ini untuk bilang kayak makasih ya Kak udah bantu kami. Sudah cukup. Iya. Udah cukup. Udah, kalau untuk beberapa orang kayak udah 10 juta simpen aja. Bener. Panggil member ke sini. Iya, cuman kakak makasih udah kerja keras ya untuk kita gitu. Disalamin 2 tangan ya. Waduh, apalagi kalau disalamin dua high touch 2 tangan gitu. Waduh, 10 juta. I don't give a fuck lah 10 juta gitu. Itu. Lu cuma nawar 10 juta. Wah, ini harganya bisa di Iya. atas itu. $10 juta itu harganya tuh di hati seorang fans itu. 10 juta gua misalnya 10 juta gua gak nyampe seminggu habis diterima kasihin sama member ini. Waduh. Setahun. Anjir. Aduh, gimana Bang Dik? Setahun gua tidur penuh senyum. Emang tidak habis-habis dari masa ke masa. Iya. Urusan waro. Iya, mungkin kalau kita lebih milih 10 juta ya. Iya, karena itu mungkin kaitannya sama aturan nomor 3 tuh. Oke. Fan letter. Kenapa sensitif banget? Jangan sampai dibaca. Aduh. Iya. Karena kan di fan letter itu kan banyak yang keberatan, salah satunya itu ya. Udah fan letter gue dibaca dong gitu. Gombalan-gombalan gue. Gombalan gue gitu. Iya. Pantun-pantun gue. Pantun gue, kamu bagaikan energi hidupku yang Aduh. habisnya. Iya, Karena kamu aku jadi orang lebih baik. Aduh. Ngomong apa sih gitu. Gue disclaimer gak pernah ngomong gitu ya kalau ke fan letter gue. Jadi most likely maksudnya itu pun kaitannya dengan mungkin sedikit nyambung ke poin ketiga, itu jadi lebih sensitif memang ada di situ. Jadi betapa gimana ya, kan sebenarnya keributan ini dasarnya kalau menurut analisa gue itu satu aja, karena waro mas. Waro sebenarnya. Iya, gue jadi susah ngasih gift, nama gue nggak kesebut, gue nggak bisa, bukan ria sih, gue nggak bisa tahu member udah terima atau enggak. Ya. Ya, terus yang kedua kalau gue mau nulis fan letter yang menurut gue nih bisa menaklukkan hati member gitu misalkan ya, karena ya kita juga jangan salah, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu mendapatkan banyak istri modalnya surat. Kekuatan kata-kata ya. Kekuatan kata-kata plus kekuatan di presiden juga ya guys. Iya Gitu. sih. Jadi harus ingat juga gitu. Iya Kata-kata sih. penting tapi presiden lebih penting gitu. Jadi maksudnya pointer itu emang inti ini karena waro sih gitu. Tapi prinsipnya ya itulah, karena sayang juga sih sama JOT dan membernya juga gitu. Ya. Gue untuk yang 3 gue agak tau sekarang kan gue belum pernah nulis fan letter kan. Tapi Oh ya, cukup mengejutkan sih nih, tapi gak apa-apa juga gitu. Saya percaya, gue percaya. Iya. nggak pernah. Tapi maksudnya kalau gue juga gak masalah sih. Tapi iya tapi emang ini termasuk yang perdebatannya cukup banyak di TL dan gini. Ini satu lagi nih jadi masalah nih. Jadi waktu itu kan gue ingat ada staff yang ngomong bahwa enggak guys, ini kita gak bakal baca. Ya. Kita cuma kayak untuk dicek gambar ya. Ya, gambar atau apa suatu Iya. atau sesuatu yang kira-kira tidak sesuai pada tempatnya atau yang kayak wangi-wangian apa gitu Iya, kan kayak katanya, itu. iya, ada gitu, menurut gue wangi-wangian. sih itu wajar sih kalau emang mau dicek kayak itu ya. Itu terserah. Dan kalau untuk fan letter ini sih sebenarnya gini, kalau dari gue sih ya gue sebagai orang hukum ya, kalaupun nulis mau gombal juga kayak terbatas banget sebenarnya. Ya. Gue sadar Lu diri. bisa ngegombal dengan ini. Iya, dengan bahasa lu. Gue sadar diri kalau gue kalaupun ngegombal gue kayak tidak jago itu loh, jadi kayak baca aja anjing. Baca aja semua fanlet gue, dan itu gue jarang juga nulis fanlet, bisa jadi setahun sekali. Tapi gue paham, maksudnya untuk beberapa fans mungkin sensitif. Karena kan gini, gue inget ada beberapa, jadi allowed di TL terutama di subuh-subuh tuh. Jadi subuh-subuh tuh kalau gue habis pulang kerja tuh kadang-kadang gue suka nge-scroll timeline kan. Kadang-kadang tuh ada nyelip-nyelip yang kayak galau-galau gitu, kayak makasih udah jadi alasan aku bisa bertahan hidup ya, @blablabla JKT48. Iya. Kan kayak ada loh gitu-gitu loh, tapi ya nanti kalau iya. yang dicek tuh udah hilang tuh nanti tweetnya tuh.
Iya, apa kayak Iya, betul. makasih udah jadi alasan aku bertahan hidup loh. Ada juga yang masih bertahan tweet sampai sekarang. Jadi kalau lu cek tuh kayak bertahan hidup at bla 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 JKT48 itu ya ada aja. Tapi gini, mungkin untuk mereka tuh hal yang serius. Iya, Iya, betul iya, betul. iya, betul. iya, Lu iya. nggak boleh meremehkan. Iya, Betul, apalagi setuju. di era apa sekarang kan kesadaran mental health awareness ini kan. Iya, mental health. Maksudnya mental apa? health awareness itu penting. Enggak, ini beneran. Iya, iya. Ini kedengarannya mungkin Iya, iya, benar. Ini benar. Ini Gua benar. cuma Iya. lagi mencoba mencerna ini dengan lebih baik aja gitu. iya, maksudnya mungkin untuk beberapa orang bagaimana dia curhatan dia ke member itu adalah bagaimana dia bisa stay rational juga. Betul. Bagaimana di era yang dimana membuat gila ini nih, apalagi dan ekonomi susah, kayak Ya. hidup makin susah. Bisa jadi fan letter dia itu merupakan sesuatu yang sangat personal ke member. Bagaimana dia Betul. bisa bertahan Ya. gara-gara member ya, dan ketika dibacain Iya. itu jadi sesuatu yang kayak Padahal itu benar-benar sesuatu yang dalam ya buat dia. iya, Karena menurut kayak dia privacy. menurut privacy. dia. Privacy. Terdapat begitu banyak harapan Ah. dalam surat itu. Iya. Betul. Karena memang pengalaman gue di fandom ini karena gue masih baru juga. Memang JKT48 itu banyak menjadi alasan untuk orang-orang bisa beroperasi atau hidup lebih baik lagi gitu. Iya, iya. Ya. Which gue hargai dan gue respect itu juga. Oke. Iya, gitu. iya, gua juga Ya, dan setiap orang punya alasan yang berbeda untuk masuk ke dalam fandom ini gitu. Jadi Iya, gua iya. juga beranggapan nih kalau memang it makes you become a better person or it helps you to staying alive, for example, of course, ya lakuin aja gitu. Hanya memang harus hati-hati adalah JOT juga gini. Kan circle-nya kan kecil ya kalau di JKT ya gitu Iya, kan. iya. Staff kenal fans itu kan banyak. Jangan sampai ada yang keceplosan, tahu nggak? Kemarin dia ngomongnya begini loh. Iya. Disalahgunakan lah ya. Disalahguna, jangan sampai begitu. Iya. Gitu. Itu aja Ya, sih. ya, Kalau ya, JOT ya, bisa memastikan, tenang aja. Kita mungkin kalaupun baca, kita pastikan tidak akan disebarluaskan sama sekali pun. Saya kira masih cukup tenang lah. Yes, dan kalau emang nggak dibaca, mungkin sekali lagi nih, mungkin lebih baik ditulis lagi bahwa Ya. yang diperiksa itu apa. Misalnya kayak tadi contoh misalnya kayak konten atau gambar yang bisa Didetailin lagi ya maksudnya. iya, atau Oke. misalnya kayak ada tadi kan hal-hal yang mencurigakan atau apa. Jadi Zat nggak salah berbahaya. kaprah. Zat Jadi, berbahaya, zat berbahaya atau apa. mungkin kayak disemprot apalah Iya. yang mungkin bisa bahaya buat member ya. Iya. Nggak tahu, bisa aja kita nggak tahu. Jadi Klinik ya. klinik kan. Ini loh. Iya. Ternyata wewangian yang ini loh dari dukun siapa gitu. Iya, kita jangan kan bicara fans jangan bicara kota ya. Presiden kita aja kabar ya kalau klinik. Nomor 1 dia. Mungkin disclaimer, semua presiden ya gitu. Jadi nggak menuju ke satu presiden aja gitu. Presiden negara bajak laut. Sorry, bajak laut. Negara bajak laut. Sorry, Bajak laut. nanti- Iya. Negara bajak laut ya guys gitu. itu mungkin nanti perlu disensor kayak. Iya. Yang ini mau nggak mau disensor ya. Iya. Maksudnya bajak laut. Iya, negeri bajak laut. Negeri bajak laut itu tuh sangat percaya klinik, apalagi fans atau Iya. itulah. Ya, fans yang juga merupakan anggota bajak laut gitu. Iya, Iya, betul. apalagi bajak lautnya. Ah, iya. Iya, apalagi bajak laut. Makanya kalau soalnya waktu itu pernah ada member yang cerita dia katanya pernah nerima fan letter ada wangi-wangiannya, dan gue kayak ya, dan mungkin aja dan masuk akal, maksudnya kayak ya Wangi-wanginya bikin pusing dia gitu kan. iya. Katanya kebun Sorry, mimpi nggak loh. tahu, kayaknya bukan bikin pusing sih, tapi Kebo mimpi katanya gosip. Kebo mimpi ya? Kebo mimpi Wow. katanya. Oh, kalau ini serius sih. iya. Ya ini sih gua nggak bisa menjadi bisa pastiin banget, tapi emang katanya dikasih sesuatu terus di situ entah pakaian atau apa, di situ ada wangi-wangiannya. Pada saat kecium itu si member ini jadi mimpi orang itu kayak semacam 5 hari berturut-turut lah. Serius loh. Iya, kalau nggak Tunggu, salah tunggu, denger ya tunggu. nih, Gua- tolong untuk gua- ngecek dia gua- bener gua- apa enggak ini nih. Ini gue baru denger nggak bener doang gitu. Baru ini suara fandom ada obrolan mistisnya nih. Baru mungkin, ini. Ya mungkin sedikit nambahin juga bahwa klinik atau mistis itu di negara bajak laut juga itu bukan hal yang aneh loh. Ya. Banyak orang yang misalnya gua saksi sendiri pernah ngelihat ada orang yang misalnya dia tidak suka dengan atasannya. Itu dia literally kayak naruh pasir itu kayak 3 jumput pasir di depan ruangan atasannya. Gitu. Karena emang tujuannya entah untuk santet atau apa gitu. Iya. Jadi maksudnya memang klinik itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari sosial budaya masyarakat negara bajak laut gitu. Terlepas dari bahwa kita paham dengan penuh kesadaran tahu bahwa ada sosial media influencer ya yang Ya. berawalan F gitu, yang waktu itu lagi ngedebang santet gitu. Ya. Tapi ya gini,
Ya itu percaya nggak percaya aja ya, Percaya, tapi percaya, ya bisa aja terjadi. Iya. Dalam arti Kemungkinannya selama tidak nol ya. Iya. ini aja ada 0. Itu kan mitigasi untuk melindungi talent. Yes. Iya. Betul. Dalam arti apa kalau misalnya memang apa bisa dilindungi, kenapa ya lindungin aja. Iya. Iya. Iya, itu bukan hal aneh lah kayak susuk, kan kita bukan hal yang aneh kita dengar kan kayak Oh, iya, susuk iya, lah, benar, kayak benar. apa sih misalnya Pesugihan, pelet itu pelet. bukan hal yang aneh kalau kita ngomong di Indonesia, supranatural dan lain-lain gitu. Wow. Jadi wajar kalau memang peraturan GIF itu mungkin sedikit diperketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Kayak gue pernah nonton lagi itu episode itu tuh, kayak gue miss deh itu apa yang soal mimpi 5 hari ini. Nanti gue Bener coba nggak nonton sih lagi gitu? deh. Coba dicek Yang lagi, apa guys, itu apa ya. Freya O'Neil ya? Freya, Helisma juga nggak salah ya? Helisma ya? Iya. Gak tau sih gue, tapi bener nggak sih kalau itu bener sih memang gue setuju kalau diperketat gitu. Kayak member tuh udah capek latihan, udah capek ngadepin fans yang kadang-kadang tidak positif, lu tambah lagi sama pelet gitu, Si aja ditambah satu aspek lagi. aspek lagi yang itu mengganggu banget gitu. Soalnya ya. gini, tapi emang secara matematik jadi aneh sih. Maksudnya lu let's say nih misalnya kayak let's say 15 juta fans. Let's say misalnya kita gini deh, kita baca satu member misalnya fansnya berapa? 100.000 aja deh. Ya. Gak usah muluk-muluk 100.000 fans. Let's say misalnya dari 100.000 itu dibagi lagi misalnya 50.000 cowok. Dari 50.000 cowok itu misalnya kita bagi lagi misalnya kayak seperempatnya pengen ngedapetin member ini. Terus let's say berapa tuh? 12.500 ya? Iya. Nah, 12.500 itu apa sama-sama semuanya apa setengahnya ngepelet si member itu. Nah, dari 6.250 cowok yang ngepelet member itu. Berapa ya? Iya, gimana? Itu nanti gimana mekanismenya? Apakah nanti adu pelet gitu kayak apa? Adu sakti-saktian pelet. Iya. Jadi member tuh kayak hari ini mimpi ini, besok mimpi si B, besok mimpi si C. Iya, D ini kayak kenapa mimpi gue fans semua. Iya. Belum ada pelet dari dukun yang sama ya. Iya, udah sama kan kayak tiba-tiba kayak mimpi barengan, total pas mimpi kayak ini kenapa ada 5 fans sekaligus. Iya. Karena kalau gini, kalau pakai hitungan matematik tadi, berarti dalam 360 hari itu member tiap hari tuh mimpi apa fans semua. Beda-beda gitu ya Wow. satu hari. Beda-beda itu, aja. iya. Wow. Tapi Kalau itu maksudnya- benar. Kalau benar. Kalau benar. Kalau benar. Kan ada mitos juga dipagerin. Oh iya, Oh, dipagerin. Ada mitosnya. Mitos loh, gua nggak Iya, tahu iya, ini benar iya. atau tidak. Iya. Iya, supernatural tuh bukan hal yang kayak bahkan dunia entertain ya kalau lebih spesifik itu kan banyak sekali Oh, iya. artis ya kan. Bener. Prakteknya tetap Gua ada, pernah iya. dengar gosip itu. Punya susuk inilah, punya itulah gitu. Punya pantangan inilah. Tangan ini Iya, gitu nggak iya, boleh iya. makan sate dari tusuknya. Aduh tua banget gua kalau Iya. tahu. Kalau makan sate tusuknya jadi nggak cantik, nggak tahu juga sih. Iya. Tapi maksudnya ya dunia beginian di negeri bajak laut ya itu bukan hal yang aneh gitu. Sehingga memang Iya. peraturan yang sedikit lebih ketat kayak barang bekas kan nggak boleh kan. Itu udah pas dari dulu kan. Nah itu mungkin untuk menghindari hal seperti itu gitu. Wow. Gue setuju lah gitu. Untuk keselamatan member sih kami pasti dukung kebijakan JOT Iya. gitu. Betul. Makanya Cuma untuk fan ya. letters tadi kalau dari gue pribadi baca aja sekali lagi apa, tapi kalau untuk yang tadi ada fans lain mungkin kurang berkenan, kalau dibaca ya gimana ya? Ya, itu apa mungkin perlu dibuat yang win-win lah solusinya lah. Apa Iya. tadi mungkin kayak yang dicek misalnya kayak apakah mengandung wangian misalnya Iya. atau mengandung gambar. Iya. Apa jika dikonfirmasi tidak mengandung gambar, tidak mengandung wangian atau tidak ada mencurigakan kayak butir-butir pasir misalnya atau semacamnya. Iya. Apa kami tidak akan membaca keseluruhan isi dari fan letter misalnya kayak gitu. Hmm. Itu kan ngebantu loh. Hmm. Jadi misalnya kayak ditulis dia ada disclaimer apa 3 nih. GIF akan diperiksa terlebih dahulu. Kami akan memeriksa ABC. Terus di bawahnya, jika sudah dikonfirmasi, maka kami akan menghentikan pemeriksaan. Kami tidak akan membaca itu jangan remehkan kekuatan Iya, iya. kata-kata seperti itu. Iya, Betul, iya, betul. iya. Kata-kata seperti itu akan bisa menenangkan fans. Betul. Iya. Jadi lu buat peraturan tuh jangan apa ya? Apalagi ini kita bicara apa istilahnya? Suatu bisnis perasaan mungkin ya. Ya. Kayak peraturan itu juga perlu dibuat dengan perasaan. Bener. Oh, Iya. itu bagus banget. Tapi aside dari perasaan kan juga JKT ngeklaim punya berapa belas juta data, berapa jelas juta audiens, itu Ya. udah bisnis gede banget dan Yes. peraturannya nggak bisa sembarangan. Gak sembarangan. ini. Bener. Makanya gue kayak waktu baca ini, aduh, cemana. Iya. Jadi sebenarnya semua ini berkesinambungan ya. Cuman kalau bisa ya caranya berarti ya. Caranya. Dibenerin gitu. Kayak tadi, kenapa kayak
instead of nulis KTP kenapa sih gak ditulis nomor Versi, anggota aja kan nomor simple. anggota. Gue juga gak bakal marah-marah kalau ditulis nomor anggota. Gue Iya. kayak ya udah selesai kan. Iya. Gak bakal gue marah-marah di Twitter kalau tulisan nomor anggota atau nomor OFC. Tadi gue baru sadar, kalau yang nggak OFC punya nomor anggota nggak mas? Kan daftar gratis. Oh daftar Boleh gratis. nggak? Kalau dulu sih boleh. Kalau daftar gratis dikasih nomor anggota nggak? Harusnya dulu ada. Dulu Ah, dulu iya, tuh iya, iya. Nah, gratis. Cuma kalau sekarang gue belum tahu. Nah itu dia. Karena pernah ada fans yang ngeluh ke gua jadi ya ada lah pernah aduan di DM. Dia VC-nya hangus. MNG-nya hangus gara-gara pas dia mau ikut MNG itu OFC-nya habis dan dia gak bisa buka MyPage katanya. Oh. Katanya jadi gua nggak tahu nih kalau yang ini gua belum tahu. Karena gini, kalau dia gak bisa buka MyPage-nya berarti gak ada nomor anggota. Orang harus daftar dulu baru dapat nomor anggota. Kalau bener dia gak bisa buka MyPage ya, karena Iya, gue iya, ngeliat iya. dari aduan salah satu penanggota di DM. Nah itu isu juga tuh JOT, kalau nanti misalnya mau ngebikin nomor anggota, jangan hanya yang OFC aja yang dapat nomor anggota. Iya, jangan cuma Iya, OFC. nanti fans bisa tambah marah lagi. Kayak Jadi gitu. cuma OFC aja yang boleh nge-give OC, aduh panjang lagi kan. Kayak zaman Gitu. dulu kan bisa sebenarnya. Iya harusnya sih Iya. bisa sih harusnya ada sih kata gue. Gue soalnya OFC jadi nggak tahu gitu, tapi harusnya sih bisa sih. Oke. Iya, gue harus ngenai teman gue yang udah, kan ada beberapa temen gue kan bukan OFC, nanti gue coba tanya ke mereka dia kayak, guys, lu pada punya nomor anggota atau enggak sih? Iya. Oke. Untuk kita cross check ya lebih Iya, lanjut cross ya. check. Nanti kita cross check lagi. Kalau nggak ada dibuatin ya JOT, kasihan nggak Ah, bisa nge-give iya. nanti. Iya. Iya, beneran buatin. Daripada nanti lu maksa yang nggak punya itu jadi harus nulis NIK, lu udah gila lu. Nah lebih kacau lagi. Iya. Dan ada yang general lagi, ada nggak sih sekarang? Masih. Masih ada ya Oh general? iya kan ada general ya? General kan berarti kan yang daftar. Kalau general berarti ya, tapi kok waktu itu ada aduan itu ya? Ya nanti kita cek deh. Nanti kita lihat deh. Kita Kalau cek lagi. ada general berarti harusnya masih bisa nih. Ada nomor identifier harusnya sih. Iya, harusnya Iya, ada nomor iya, iya. identifier. Wah, Gitu sih. luar biasa Plik hari ini. Iya. Ternyata ya. Iya, obrolan serius sekali. Rangge kembali ke war mode-nya. Iya, kita sempat lihat ya. Luar biasa. Padahal di episode sebelumnya udah ada himbauan dari Farhan kan, ya kan. Nih lu terlalu serius nih gitu kan. Oh iya. Iya kan, lu masih inget kan lu? Nanti kalau itu gue udah kasih disclaimer nanti kalau udah nih mau diupload nanti kayak di episode ini gue bakal agak serius ya guys ya. Nah. Jadi maksudnya kalau nanti melihat kayak gue serius kayak jangan dibilang kayak wah terlalu serius. Emang gue serius. Iya. Enggak, tapi gini. Kalau kita gimana ya? Udah Ini kan kita bikin Iyalah. ini kan kita Jadi ngebicarain diri lu apa- aja. Enggak, soalnya gini. Ini kan dibicarain kan bukan masalah masa depan kan. Iya. Masa depan orang yang penting buat kita. Hmm. Ya harus serius dong. Betul. Masa ngebicara masa depan ya maksudnya Mungkin nah, gue nambahin. salah ngomong. Iya, mungkin lupakan nambahin. guys. Lupakan guys. Mungkin Lupakan gini, guys. mungkin gua lebih netral gini kayak. Oke. Setiap orang itu pasti serius kok kalau misalnya jaketian. Hanya memang derajat keseriusannya dan mengekspresikan keseriusannya orang bisa berbeda. Ya. Jadi bisa juga mungkin orang kayak diem. Tapi pada saat nulis fan letter isinya curahan hati yang betul-betul dari dalam gitu. Kan Bisa banget. gitu. Ada yang mungkin kayak Bang Rangge gitu yang lebih lebih asertif gitu mengeluarkan pendapatnya dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya oke-oke aja sih kalau menurut gua gitu. apa-apa. Kalau menurut gua sih Bang Rangga oke-oke aja kalau apa-apa. serius dengan cara asertif begini gitu. Ngebelain nih sama Rangga sama bela gitu kan. Apa? jadinya ya, Misalnya Rangga support Rangga ya. Yoi dong. Siapa tahu malah OC-nya tuh lebih pengen Rangga yang seperti itu gitu. Waduh, tambah. Kenapa ditambahin terus? Kan waktu itu juga udah dipesenin. Iya. Selalu ada di sini, jangan sampai hilang. Iya. Diperiksa sih mungkin kalau gue posisinya lebih agak sedikit berseberangan sih kalau fan letter. Gue sih relatif periksa aja. Iya. Gitu. Periksa. Ya kecuali emang nulis apa sih lo gitu. Ya kalau gombal dikit ya udahlah gitu. Cuma susahnya circle kecil sih jaket itu kan. Tahu nggak lo fan letter dia nulisnya gini loh aja. Gue masalahnya bukan gombal dikit. Gue semuanya gombal semua. Aduh. Kalau saya masuk nih ke dalam podcast nih. Kalau gue Sabar. kalau gue termasuk gak ngaruh gue.
yang gue tulis di Twitter, gue tulis fan letter nggak ada bedanya. Gitu. Kecuali emang hal yang sensitif gue nggak ngomong di lini masa, mengundang keributan. Kalau undang keributan gue tulis di fan letter. Fan letter Tapi isinya sama. isinya adalah mengabarkan. Ngabarkan. Wah, aku baik-baik saja. Padahal dia bodoh amat. Masalahnya gini di zaman dulu era Ibu kita Kartini hubungan cinta tuh dimulai dengan surat. Oh iya. Begitu bisa membuat perubahan. Benar. Iya, lo atur dah. Makanya ini serius. Itu mungkin gue tambahin di Bung Karno. Bung Karno begitu juga. Iya. Bung Karno kan nikahin nulis surat. Oke. Surat. Tapi yang nulis Presiden RI ya gitu. Jadi lu harus dibedain gitu. Iya, siapa tahu kan. Siapa tahu. Ini pas lagi baca kan set. Aduh Karangga ya. Ntar gue selipin dah di akhir-akhir ya. Gimana caranya anjir? Bloopers. Emang udah direkam? Udah. Udah direkam. Audio sama video udah Udah on. direkam semua. Bisa di akhir-akhir. Ya. Mati kau. Jangan anjing. Teo, pengalaman terbaik gue nonton Jack itu kalau sama dia ya. Gue nggak bisa, gue tuh betul-betul takjub melihat dia gesrek. Gitu. Dan gue happy banget gitu, kayak semangat bro, gue bilang. Wih anjing, waktu itu kita samping-sampingan lagi. Gitu. Gila. Sampai ada Bener-bener kayak saat dulu kayak kok lu? Kok sini bro gitu. Terus ada orang ngomong, "Mas, lu itu ya menyeting kursi, nyeting di G goblok, nyeting di A anjing," gue bilang. Ya padahal di G sekalipun tetap aja Vioni pas datang. Oh, set. Vioni. Siap. 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 Vioninya. Dua itu. Iya. Hormatnya dua. Iya, Nah, nggak iya. usah. Gua dua sungkem gua. Gue sungkem itu emang. Kayak Deun mulai. Ayo. Aman Job? Sikat ya. Oke, hitung Job, boleh Job.